Sobat Smash Yes, kali ini kita berbincang dengan satu nama yang tengah jadi perbincangan, Muammar Gaddafi. Mas, sampai sini berapa pagi? Iya, waktu itu juga ya namanya anak kecil ya, pulang sekolah sukanya main gitu. Jadi main dengan tetangga di belakang rumah gitu. Mungkin orang tua kok melihatnya main terus gitu loh. Nggak ada sesuatu yang positif mungkin gitu. Terus daripada main terus lebih baik ikut badminton gitu aja. Waktu itu memang pelatih dari Golden Star itu menanyakan ke bapak itu punya anak nggak gitu, suruh main aja gitu, suruh main ya udah. Jadi akhirnya ikut main aja. Waktu itu kan cuma untuk mengurangi kegiatan itu, main-main sama anak-anak itu, biar nggak tiap hari main terus lah gitu. Mungkin tahun 89 gitu. Saya sama Agung Kuncoro juga teman seangkatan juga dari Golden Star. Waktu itu kita meraih hasil bagus di pertandingan waktu itu tuh, kalau nggak salah gubernur apa gitu, pokoknya se-Jawa Tengah gitu. Dari situ di waktu itu juga Jarum mengirimkan atletnya gitu. Terus karena hasil bagus yang kita raih, saya sama teman saya ini dari pihak Kudus ini meminta klub untuk untuk katakanlah masuk tapi tanpa seleksi gitu. Nggak seleksi, kita karena mereka melihat kita ada ada hasil yang bagus, itu langsung nanti bisa langsung masuk gitu. Kalau nggak salah ya 94 itu, karena waktu itu saya setelah selesai lulus SD itu, lulus SD 94 pertengahan masuk SMP ya. Enggak, SD Al-Islam Jamsaren. Itu masuk 94 untuk jadi pemain itu sampai tahun 2000, tapi tepatnya bulannya kurang tahu ya, lupa saya. 2000 itu saya keluar dari situ. Terus di tahun 2000 itu juga pelatih saya waktu itu Mas Maon, termasuk pelatih Jarum, yang menawarkan saya untuk bantu di Jarum Surabaya. Di Jarum Surabaya, karena waktu itu kan sistemnya masih ada cabangnya ya, jadi ada cabangnya di Surabaya. Saya di sana kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun ya. Selain melatih, saya juga kuliah waktu itu di ekonomi manajemen. Baru sampai semester 2 sudah harus pindah, saya berhenti. Karena waktu itu kan Jarum punya program baru lagi, di mana mensentralisasi latihannya yang hanya fokus di Kudus untuk tunggal dan ganda di Jakarta gitu. Jadi akhirnya pelatih ada waktu ditawari untuk mau ke Kudus apa enggak gitu. Karena kebanyakan teman pelatih ini sudah berusia lanjut dan sudah berkeluarga, yang punya cucu gitu ya. Jadi untuk jauh dari keluarga rasanya berat gitu loh. Akhirnya mereka lebih memilih untuk di Surabaya. Karena yang paling muda ya sudah, saya
gitu. Ya udah saya ambil di Kudus gitu saya. Akhirnya saya ke Kudus waktu itu. Waktu itu tahun 2002 tahun 2003 kalau nggak salah, waktu itu saya pertama kali saya ditempatkan jadi asistennya Ellen Angelina. Itu ada Marit Febe, ada siapa namanya ini yang pemain solo yang sempat masuk di Platnas kemarin yang kurus, siapa namanya, tunggal putri. Nah, itu ada Dinar, terus banyak pemain-pemain lain ya, waktu itu yang lebih sampai menonjol yaitu Febe, itu Maria Febe, terus Febi Angguni, mungkin di sirkuit nasional dia dikenal dikenal apa namanya di sirkuit nasional ya, Febi Angguni, terus apa namanya, bahkan adik saya sendiri Ganis Nurrahmandani itu juga sempat di situ gitu. Tahun 2005 ya. Waktu itu apa namanya, ada teman saya ya, sama-sama di Jarum waktu itu Mas Ian. Teman saya si Roy Purnomo sama Agustinus itu, mereka ditawari untuk jadi sparring di Peru gitu. Saya sempat ngobrol-ngobrol gitu. Oh, saya antara yakin dan tidak yakin, mereka juga ragu-ragu mau ke sana gitu loh. Ditawari bener apa enggak ini. Terus akhirnya mereka berangkat. Jadi sparring di sana 2 bulan sampai 3 bulanan waktu itu Mas Ian. Waktu baru menjalani 2 bulan atau 3 bulan gitu ya. Terus tiba-tiba menghubungi saya karena waktu itu pelatihnya yang apa namanya memegang latihan itu dari Cina, Geceng itu mau keluar, mau masuk ke programnya BWF apa itu misalnya. Di situ dia meminta, tanya ke teman-teman saya ini, ada nggak pelatih Indonesia yang mau, atau temanmu yang mau ke sini untuk melanjutkan apa namanya latihan di sini, karena untuk tidak apa namanya berhenti latihannya gitu. Jadi biar tidak berhenti, untuk terus lanjut gitu tim nasional Perunya ini. Terus teman saya ini menghubungi saya, apa namanya menawari itu, meyakinkan saya, ragu-ragu mau keluar itu karena di Jarum sendiri juga fasilitas juga sudah apa namanya sudah baik, masa depan juga ada gitu. Tapi ada satu hal yang mengganjal gitu loh, saya ini sebagai pelatih itu, ini saya melihatnya tahun 2005 itu kan sistemnya masih apa namanya hanya pemain yang di tim nasional saja ya yang bisa keluar apa namanya bertanding di event-event internasional gitu. Jadi klub-klub itu kan belum bisa bertanding di luar seperti sekarang gitu. Karena otoritas seperti itulah. Jadi masih hanya tim nasional. Nah, saya juga berpikir lah, saya boleh gagal di apa namanya di waktu saya jadi pemain, tapi di waktu saya pelatih ini saya harus bisa apa namanya memberikan yang lebih dari alami pemain gitu. Saya ingin apa namanya event internasional gitu. Kalau apapun itu eventnya, kalau bisa apa namanya di event-event akbar seperti yang di bulu tangkis ya, Thomas Cup, Sudirman Cup, apa namanya Olimpiade seperti itu. Kalau saya di sini, wah ini apa namanya pertandingan-pertandingannya hanya lokal saja gitu kan. Bukan berarti lokal kurang bagus, tapi kan untuk meningkatkan apa namanya wawasan juga pengalaman kita, mau nggak mau kita harus berkembang kan. Salah satunya ya kita harus gitu, saya pikirnya gitu. Akhirnya dengan berpikir seperti itu saya ambil gitu. Ya sudah, spekulasi aja saya ambil gitu. Ini kalau di Sirnas saya apa namanya waktu under 15 apa 17 ya, saya kurang tahu tepatnya, waktu itu pernah sampai final, saya kalah sama Wimpy. Selain itu ya paling cuma sampai 8 besar, terus apa namanya untuk seleksi pelatnasnya rankingnya nggak masuk. Jadi ranking nggak masuk, beberapa teman saya yang apa namanya peringkatnya lebih baik, mereka yang masuk.
Iya, sempat saya menyampaikan ini ke orang tua juga, kalau ini apa, saya di Jarum, saya ada tawaran ke luar negeri, ini saya apa namanya, memutuskan untuk keluar, saya mau ke Peru ini, tanpa apa namanya, saya nggak ada pengalaman ke luar negeri, nggak ada apa namanya, sedikit pun pengetahuan tentang negara Peru itu sama sekali nggak ada gitu. Jadi saya masih ragu-ragu, waduh, berangkat perjalanan jauh sampai ke sana, saya belum pernah ke luar negeri, harus perjalanannya jauh, gimana? Saya cuma nanti gimana di perjalanan ya. Saya cuma tanya, toh ini saya sendiri ya Pak, bisa kamu belum sendiri, masuk ada yang nemenin, waduh, nanti gimana kalau, pokoknya itu ikuti aja ini apa namanya, nanti kalau sampai di sini lihat layarnya, lihat terus kayak orang nggak ada pengalaman sama sekali itu ke luar negeri. bahkan lebih itu paling paling apa namanya, paling deket itu 31 sampai 32 jam, itu pun itu apa namanya, itu pakai pakai apa namanya, pakai transit. Sebenarnya yang paling lama kadang transitnya itu dari sini katakanlah ke Amsterdam ya, Amsterdam, Schiphol, Amsterdam, iya, dari Amsterdam kadang udah bisa langsung apa ke Peru langsung, sekarang sudah ada. Sebelumnya itu dari Amsterdam ini ke Panama, Panama baru ke Peru. Tapi sekarang sudah ada langsung dari Amsterdam ke mana? Peru langsung itu ada. Itu yang paling cepat ya. Kalau mau lewat USA juga bisa, sedikit lebih jauh tapi lebih murah. Dan ini cepat tapi lebih mahal. Ya apa namanya, apa bisa dibilang saya apa namanya, shock ya. Shock itu artinya kita yang negara kita ini negara bulu tangkis, kita tahu sistemnya kita seperti apa, bagaimana kita berlatih. Setelah melihat di sana situasinya, wah, 110% berbeda sekali gitu loh. Yang pertama itu saya itu minta ini nggak boleh, apa namanya, minta waktu ya, minta waktu katakanlah 1 minggu lah gitu ya, untuk melihat semua situasinya, karena sama sekali nggak ada ini toh, langsung mulai aja karena memang ya udahlah saya gitu kan. Waktu saya datang itu pertama ada lomba latihan ini toh, saya bilang bawa bola dua-dua gitu, setiap orang kok pada diem semua, saya bingung loh, ayo mulai, kok pada diem, bolanya mana gitu loh. Dan saya juga bingung lah, kok bolanya mana, kita nggak ada bola gitu. Jadi mereka ternyata gini, apa namanya, antara mereka tuh setiap mau bola mereka sendiri-sendiri, dan kalau mau pakai bola itu harus apa namanya, sweet ya, katakanlah undian ya, nanti yang kalah ngeluarin bola dulu, undian dulu, nanti yang katakanlah kalau saya latihan sama bapaknya ini, nanti sebelum mulai kita undian dulu, kalau yang kalah ngeluarin bola. Nah, nanti setelah bola itu sudah rusak, baru katakanlah bapaknya yang ngeluarin bola dulu, nanti kalau bolanya itu sudah rusak, baru gantian saya ngeluarin. Setelah itu kita undian lagi. Wah, itu saya bikin kaget. Begini gimana caranya gitu. Bahkan kadang antara mereka kalau katakanlah bapak ya, kita latihan soalnya nyemes kenceng gini, kadang ada marah gitu. Oh jangan kenceng-kenceng. Nyemes ya loh. Saya dilihat itu, ya kan nanti bolanya kan rusak ya kan. Oh, cepat rusak wah gini. Aduh saya bingung ini. Itu pertama apa ya, kebingungan yang shock yang saya alami waktu itu ya, pertama kali ya. Ya terus sebenarnya banyak hal ya, seperti di beberapa apa namanya interview yang lainnya itu, kalau di sana memang sekolah itu masih menjadi yang utama. Jadi mereka ini kadang tidak bisa datang latihan hanya karena apa namanya, ada ujian, besok ada ulangan, pokoknya sesuatu yang berhubungan di sekolah mereka sudah pasti nggak datang latihan. Terus apa namanya, olahraga ini belum dikenal, jadi kalau di luar ada yang tanya apa namanya,
kerja di olahraga ya, oh olahraganya apa, badminton itu yang mana, jadi masih tanya-tanya yang mana itu. Wah, gitu. Kelima di daerah lain apalagi tambah nggak tahu sama sekali gitu loh. Di kota 5 terus apa namanya, pemain satu ini merangkap jadi pemain ganda, pemain mix gitu. Saya juga bingung waktu itu, waduh kok satu pemain merangkap pemain ganda. Satu sisi memang mereka belum bisa seperti kita yang dimana apa namanya sudah ada spesifik ya, artinya spesifik yang main ganda-ganda, main tunggal-tunggal, main mix gitu. Karena selain mereka juga tidak ada banyak dana, kadang pemain harus biaya sendiri. Pemain harus biaya sendiri, dan karena biaya sendiri, mereka tahu kualitas mereka seperti apa. Mereka bukan pemain yang bagus, pemain ini mereka nggak mau sudah membuang apa namanya banyak pertandingan hanya bermain satu event, babak pertama kalah. Jadi mereka nggak mau seperti itu. Jadinya main semua apa namanya merangkap itu tiga itu. Sama juga waktu itu saya pertama juga sedikit ada kesulitan untuk ininya ya. Tapi dengan perjalanannya waktu sudah mulai beradaptasi dengan situasinya, saya sudah bisa mulai apa namanya waktu dan juga mengorganisir apa namanya latihan-latihan namanya, karena kan nggak gampang untuk melatih apa namanya pemain yang ada single, double, mix, terus jamnya latihan kadang ada yang kerja nggak bisa, hanya bisa sore aja latihannya, bahkan ada kita mau nggak mau harus apa namanya beradaptasi dengan jam mereka, bahkan kita nggak ada libur kadang-kadang ini, katakanlah mereka hari Sabtu ada latihan, mereka nggak bisa, mereka saya bisa minggu, ya udah nggak apa-apa kita latihan, yang penting mereka nggak hilang minggu gitu loh, apa nggak bisa hari ini, ya udah ganti Sabtu gitu, ya udah nggak bisa ini jam segini, ya udah akhirnya beradaptasi dengan jam-jam mereka gitu, sedikit lelah tapi ya gimana lagi gitu. Terus ya dari situ 1 tahun apa namanya 2006 itu kita mulai ikut Panem Junior ya, itu setiap tahun ada Panem Junior, itu seperti kejuaraan Asia. Jadi bagi pemain-pemain junior itu suatu pertandingan, jadi bisa menjadi apa namanya kan kalau di tim nasional saya tiap hari kan tiap bulan kan harus ada laporan ya, buat laporan terus apa namanya target untuk tahun ini targetnya apa, pemain ini jadi target apa, karena nanti kan ada beberapa pemain yang dapat beasiswa lah katakanlah itu, dan itu beasiswanya nanti bisa dihilangi atau ditambah berdasar hasil target yang ditargetkan itu tadi gitu. Panam Junior ini menjadi salah satu target ya, nggak cuma bagi Peru tapi bagi negara lain juga yang berada di di benua Amerika ini, di Pan American ini. Jadi waktu itu 2006 Panam Junior di Campinas, kalau di Indonesia seperti kejuaraan junior Asia ya, kan bergengsi. Tapi saya mendapatkan kalau apa namanya mayoritas itu dikuasai oleh USA sama Kanada, karena memang mereka apa namanya kuat-kuat sekali gitu. Dari kecilnya sampai gede sampai under 19-nya itu kuat-kuat gitu. Karena memang selain dipegang banyak pemain Asia, fasilitas yang mereka miliki juga apa namanya bisa dibilang lengkap lah gitu. Terus kita mulai memang di Campinas itu saya lihat, waduh memang benar pemain-pemain USA dan Kanada cara gerakannya sudah sangat beda jauh sekali gitu loh. Wah, apalagi mereka yang main orang-orang Asia semua. Jadi orang-orang Cina yang tinggal di sana atau orang Indonesia yang menikah dengan ini tinggal di sana. Jadi orang-orang yang memang Asia jarang sekali yang benar-benar orang Kanada dan USA. Katakanlah kalau kita ini orang blonde ya. Lainnya itu Asia Chinese itu, bahkan ada yang Indonesia yang keluarga tinggal di sana gitu. Terus akhirnya nggak tahu bagaimana apa namanya anak-anak ini bermain sangat luar biasa gitu loh, sampai menjadi juara di Pan Junior ya, di tim eventnya, bahkan yang sudah berapa tahun lamanya, lebih dari 24-25 tahun nggak pernah meraih itu, kita akhirnya bisa meraih kembali gitu
di semifinal itu kita mengalahkan Kanada kalau nggak salah, atau yang di finalnya ngalahin Amerika, kalau nggak sebaliknya ya waktu itu ya. Di lain kita ngalahin 3-1 semua, jadi tunggal putri kita yang selalu kalah. Itu sama yang bergu dulu. Jadi bergu itu kita sudah 25 tahun kan nggak pernah menang ya. Akhirnya kita bisa memenangkan itu, mengalahkan USA sama Kanada. Kita kalahnya selalu 3-1 gitu loh. Jadi yang kalah itu di tunggal putrinya, kita menang di tunggal putra, mix dan ganda putra gitu, yang jadi poin kita. Terus setelah itu lanjut dengan yang di individunya ini, kita juga memenangkan beberapa eventnya, seperti di tunggal putra under 19-nya waktu itu Antonio Devinati. Dia setelah menang itu, kalau yang under 19 itu kalau yang menang dapat ini ya, dapat bonus dari federasinya Panam itu, ikut partisipasi kejuaraan dunia junior gitu. Akhirnya dia harus ikut kejuaraan dunia junior di Korea waktu itu 2006 karena merak nomor 1 ya. Terus tunggal putra under 7 yang lainnya ada yang terus kalau nggak salah under 13 itu, under 13 itu putri juga ada, harus double putra nomor 2, double mix juga nomor 2, double 17 putri itu kalah di final nomor 2. Jadi waktu itu prestasi lumayan sekali gitu loh. Nah, dari situlah tim-tim lain mulai melihat loh, namanya perubahannya drastis sekali gitu loh. Ternyata ada pelatih Indonesia di situ ya. Jadi mulai dikenal, mulai banyak yang menanyakan ini, menanyakan itu saya. Terus yang dari pihak Panemnya sendiri terus ini menghubungi saya untuk menjadi coachnya di akademinya, yang setelah pertandingan itu selalu ada terus saya disuruh menjadi coachnya yang untuk memegang akademi itu selama 10 hari. Jadi mereka kumpulin pemain-pemain under 17 dan under 19 dari berbagai negara untuk di situ untuk dilatih selama 10 harian. Setelah pertandingan Panam itu, Federasi Panam itu selalu mengadakan akademi ya, selalu atlet-atlet yang menurut mereka itu berbakat, mereka undang gitu. Dari usia under 17 sama under 19, kurang lebih 10 sampai 12 atlet, untuk 6 cowok dan 6 cewek biasanya seperti itu. Jadi invite setelah pertandingan diundang untuk tinggal 10 hari di sana, untuk tambahan latihan training camp itu biasanya seperti itu. Bulan Juli apa Agustus gitu sampai bulan itu. Saya pulang ke Indonesia sebentar, terus waktu itu ada Ekuador yang menawarkan untuk minta tolong bantu persiapan mereka, hanya 3 bulan saja. Hanya 3 bulan saja untuk membantu persiapan mereka untuk pertandingan apa ya, saya lupa, itu antar 4 negara kalau nggak salah. Jadi antar 4 negara itu ada bikin suatu event gitu loh. Tapi Ekuador ini masih dibilang baru badminton itu baru berapa tahun gitu, masih baru waktu itu. Ini masih baru mulai, jadi pemain-pemainnya itu masih dibilang dasar-dasar semua. Ya akhirnya saya juga memberikan dasar-dasar saja yang mereka. Dari Ekuador saya balik Indonesia. Nah, setelah balik Indonesia ini, memang tahun 2007 waktu sama-sama Peru itu, Peru masuk di Sudirman Cup di Scotland. Saya berangkat itu di Scotland, tapi di grup yang itu saya senang sekali tuh. Wah, akhirnya salah satu impian ya bisa partisipasi di event sebesar ini Sudirman Cup. Tapi kan dibagi beberapa grup itu. Kita masuk di divisi 4 itu. Tapi nggak masalah gitu loh, saya sendiri udah senang sekali bisa berpartisipasi di event sebesar ini. Yang pelatih badminton itu
ingin berpartisipasi lah ya di event sebesar itu kan. Itu dari situ 2009 Maret atau April itu ke Guatemala. Itu karena waktu 2006 itu Guatemala itu ada program apa saya kurang tahu, mengirimkan 2 atletnya. Salah satu yang dikirim itu si Kevin Cordon ini, dan saya dengan 2 orang Indonesia lain teman saya ini, kita melihat potensi anak ini gitu loh. Wah, ini anak punya kecepatan, punya smash-an yang kenceng, tapi masih banyak hal yang perlu ditingkatkan lagi atau diperbaiki ya, atau diajarkan lagi lah gitu loh. Tapi ini ada potensi yang bagus anak ini gitu loh. Terus kita sering memberikan masukan kepada dia, dan dia memang sangat respect dan mendengarkan sekali masukan-masukan kita gitu loh. Kamu harus ini kalau kamu latihan ini, kamu dalam dipegang yang bagus, suatu hari kamu akan jadi pemain yang luar biasa buat benua Amerika ini gitu loh. Tapi kalau kamu di Guatemala, fasilitas dan situasi dan kondisi yang ada, potensimu bisa nggak berkembang gitu loh. Terus akhirnya memang dia mendapatkan BWF itu untuk lolos Olimpiade 2008 Beijing. Bikin BWF itu yang di programnya BWF itu ke Jerman 2 tahun di sana. Nah, yang jadi masalah dia dari situ penampilannya mulai luar biasa, memang benar kan. Dia di Olimpiade Beijing itu dia pertama kalah kan, karena waktu itu sistemnya belum grup ya, sistemnya masih drawing normal itu ya. Pertama dia ketemu Bao Chunlai, tapi permainan yang dia tunjuk di itu sangat luar biasa. Dia memberikan perlawanan dan Bao Chunlai pun sempat kewalahan gitu loh. Jadi potensinya memang udah kelihatan di situ. Nah, yang jadi masalah setelah selesai Olimpiade itu programnya udah nggak lanjut. Nah gitu loh. Jadi timbul pertanyaan, terus hari sini mau kemana, mau apa gitu. Ya terus pertama yang dia cari itu saya, kamu di mana ini? Oh, saya di Indonesia. Udah, kamu mau nggak ke sini? Ya udah, langsung aja saya ke Guatemala waktu itu. Dan waktu ke Guatemala itu yang pertama itu, periode pertama itu saya bawa teman saya namanya Wisnu Putro yang sekarang melatih di Itali. Oh, orang tahu, Solo tahu. juga. Orang Kerten, Mas, Kerten Mas. Iya, pernah di Jarum juga. Saya ajak dia untuk jadi sparringnya Kevin, dan memang dia selevelan dengan Kevin. Kevin seru sekali karena ada pemain yang selevel untuk mengangkat performanya dia kan gitu loh. Jadi dia senang sekali. Cuma yang jadi masalah, Wisnu sudah ada kontrak dengan Itali, jadi akhirnya nggak bisa lama, hanya 2 atau 3 bulan saja dia di Guatemala waktu itu. Terus setelah itu ya dia meraih prestasi di Central American Game, beberapa pertandingan International Series dan pertandingan Pan Am ya, seperti di sini kejuaraan Asia ya. Juara itu. Terus akhir 2010 itu saya ada liburan sebenarnya. Saya bukan mau berhenti ya, saya ada liburan. Dan saya liburan pulang ke Indonesia, saya menikah. Nah, saya menikah itu, terus saya bilang, waduh, maaf sekali saya nggak bisa lanjut ini gitu. Karena untuk membawa istri ini rada susah, izin visanya itu loh. Memang dari pihak imigrasi itu sistemnya rada ribet bagi kita warga Indonesia, karena kita termasuk golongan grup C atau apa itu, yang untuk mendapatkan visa itu sedikit ribet urusannya, kecuali kalau kita punya visa USA, Kanada dan visa Schengen Eropa itu akan lebih mudah. Tapi kalau kita nggak punya, sedikit rada ribet urusannya gitu. Nah, dari situasi itu ya saya ngomong ke mereka, waduh maaf sekali ini saya nggak bisa lanjut lagi karena
saya nggak mungkin meninggalkan istri saya setelah menikah kan gitu, tahunan gitu. Terus mereka akhirnya memahami itu. Saya berhenti, terus lewat 2 bulan atau 3 bulan itu entah dari mana mereka tahu ya, tim menghubungi untuk membantu mereka kembali gitu loh, membantu di Pan Am Games 2011 sama Olimpiade London 2012 gitu loh. Apa namanya? Saya ngomong sama istri saya kalau apa namanya, Peru ini kita masuk nggak perlu visa gitu loh. Kita masuk nggak perlu visa, nanti mereka akan bantu kita untuk mendapatkan residen temporal apa seperti KTP kayak gitu untuk mempermudah kita keluar masuk gitu. Saya konsultasi sama istri juga, dia juga wah ya, ya akhirnya saya terima tawaran itu gitu loh. Saya harus ke Peru lagi 2 tahun. Yang periode ini saya ajak ini teman saya yang sekarang jadi asisten di Jarum itu, Fendi Iwanto, yang sering dipanggil Syong itu. Fendi Iwanto itu dia juga berangkat sama istrinya gitu. Waktu di situ saya mendengar berita Kevin ini ngikuti World Champion kan 2011. Wah, luar biasa dia di World Champion ini. Babak pertama dia mengalahkan Cheng Long. Nah, itu berita yang mengejutkan seluruh apa namanya perbulu tangkisan kan itu, khususnya apa namanya benua Amerika gitu. Kita nggak pernah menyangka pemain-pemain benua Amerika mengalahkan pemain kelas-kelas dunia seperti itu kan. Ya, dia mengalahkan Chen Long babak pertama 3 set, terus dia sampai lolos ke 8 besar, tapi akhirnya kalah sama Lee Chong Wei waktu itu. Tapi pencapaiannya dia untuk masuk 8 besar ini sudah mengagetkan perbulu tangkisan gitu, khususnya benua Amerika. Ada juga ya yang apa namanya pemain kita yang bisa mampu menembus ini gitu loh. Jadi sampai 2011 kontrak 2 tahun kan, sampai akhir 2012 ya. Akhirnya prestasi juga lumayan, pemain yang ditargetkan itu yang menjadi apa namanya target untuk medali di Pan Am Games dan lolos Olimpiade itu akhirnya memang tercapai. Itu namanya Claudia Rivero, dia meraih apa namanya perunggu di Pan Am Games, terus di Olimpiadenya dia juga lolos, kita senang juga. Tapi setelah itu kita harus nggak lanjut lagi 2 tahun ya. Terus kita pulang kurang lebih 5-6 bulanan saya di Indonesia itu. Setelah itu Meksiko menawari saya. Jadi Meksiko itu menawari saya untuk membantu mereka karena tahun 2014 mereka jadi tuan rumahnya Central American Game gitu ya, salah satu event juga. Kalau di sini seperti katakanlah SEA Games. Kalau di Indonesia seperti SEA Games gitu ya. Jadi untuk negara-negara yang di Amerika Tengah dan kepulauan-kepulauan di sana. Akhirnya saya terima itu sama Pan Am Games. Itu seperti kejuaraan Asia, kalau apa namanya seperti Asian Games itu kalau di Indonesia itu. Jadi Central American Games tahun 2014 sama Pan Am Games 2015 itu kan siklus Olimpik setiap 4 tahun juga gitu. Apa namanya saya terima itu tawaran itu gitu. Saya apa namanya saya terima tawaran itu. Setelah Pan Am Games selesai 2015 di Toronto itu, saya pulang juga. Sebenarnya saya mau lanjut itu waktu itu, karena apa namanya, tapi karena istri saya hamil dan mau melahirkan, saya bilang sama pemain itu, namanya Lino Munyas itu yang masuk di grup kita Tokyo ini, yang masuk grup sama Kevin, yang dari Meksiko itu. Ya, saya bilang ke dia, oh, maaf sekali istri saya menginginkan saya apa mendampinginya ini untuk melahirkan ini gitu. Saya mana lagi saya bilang, waduh maaf sekali saya nggak bisa bantu ini, tapi tolong sesegera mungkin cari pelatih, kalau enggak nanti
tidak ada yang membimbing kamu gitu, karena persiapan juga sudah mepet untuk Olimpiade Rio waktu itu. Nah, setelah saya pulang, menemani itu istri melahirkan, saya bersama anak saya yang kecil itu paling tidak 1 tahun, tiba-tiba si ini Kevin menghubungi saya. Jadi itu dia main di Olimpiade Rio 2016, tapi performanya dia di Olimpiade ini kurang maksimal gitu. Kondisi badannya juga sedikit overweight, terus dia tidak bisa menyelesaikan grup karena cedera waktu itu, jadi seperti frustasi gitu loh ya dengan hasil itu. Padahal kan waktu itu setelah itu ada pikiran, karena kan waktu itu pikiran antara mau lanjut atau berhenti gitu loh. Terus akhirnya setelah berbicara dengan sana sini, dia memutuskan, oke lah, saya mau lanjut 1 siklus lagi gitu. Terus dia ngomong dengan Komite Olimpiknya Guatemala, oke, saya mau lanjut 1 siklus lagi, kalian mau bantu? Oke, bantu. Yang dibutuhkan pertama kali waktu itu untuk mau lanjut itu, yang ada di pikirannya dia itu saya gitu loh. Langsung dia menghubungi saya, ini kamu di mana? Saya di Indonesia, kamu nggak bantu saya? 1 siklus lagi sebelum saya pensiun. Central American Games 2018, Pan Am Games 2019, dan lolos Olimpiade 2020. Oke dah, gitu saya tanpa mikir sana sini, saya terima itu, meskipun waktu itu ada tawaran lagi dari berbagai negara yang lainnya, tawaran yang mereka tawarkan itu lebih dari yang diberikan Guatemala. Tapi saya melihat ambisi dan potensi anak ini tuh luar biasa, dan saya punya keyakinan bisa membantu dia untuk mencapai ini gitu loh. Karena saya sudah kenal dia sebagai pribadi yang profesional, tanggung jawab, komitmen, dan punya dedikasi tinggi di olahraga ini gitu. Jadi saya tanpa pikir panjang, oke, saya terima, saya bantu kamu. Karena saya juga ada saya sendiri juga ada impian untuk berprestasi di situ, event-event internasional, dan khususnya yang terakhir tadi yang 2020 itu, karena saya ingin sekali, karena belum pernah sama sekali saya berpartisipasi gitu di Olimpiade. Dan ini saya alhamdulillah hasil juga bagus. Di Central American Games itu dia 18 itu dia juara 1. Terus di Pan Am Games-nya di semifinalnya Kanada, Brian Young itu yang kemarin juga ikut Olimpiade Tokyo, dia hampir mengalahkan Chou Tien-chen dari China Taipei yang jadi bagus. Dia masih muda, 20 tahun. Mungkin penerusnya Kevin bisa jadi dari benua Amerika selanjutnya bisa jadi dia gitu. Ada potensi untuk melanjutkan sejarah yang selanjutnya kita lanjutkan dengan Olimpiade ini. Ya alhamdulillah dia senang sekali. Dari keempat Olimpiade ini dia terus lolos terus, dalam arti lolos bukan karena undangan ya, dia lolos karena memang dia punya hak untuk lolos karena hasil dari kualifikasinya untuk lolos. Tapi yang terakhir ini ada sesuatu yang berbeda karena dia meraih dengan event yang tidak terlalu banyak, pertandingan terlalu banyak sepertinya membuat dia pandemi ini banyak pertandingan yang di cancel ya. Gitu. Jadi dia masuk di ranking 25 dari 34 yang kualifikasi hanya dengan 13 event kalau nggak salah. Karena waktu Rio itu katanya lebih dari 20 event yang dia mainin untuk bisa lolos. Jadi seperti perjuangan yang susah sekali menurut dia. Kalau progresinya sebenarnya biasa-biasa ya, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Cuma saya pribadi sebagai pelatih kan punya filosofi dan juga punya konsep ya. Dan kita juga dibantu oleh pelatih lokal di sana dan juga pelatih fisik dari Meksiko yang membantu physical conditionnya Kevin ini.
Jadi yang pertama ini sebelum mulai itu waktu 2017 itu saya datang, kita berbicara dulu sebelum kita mulai apa yang mau kita lakukan ini gitu loh. Yang pertama usianya dia sudah tidak muda lagi. Ya, usianya dia sudah tidak seperti 10 tahun yang lalu dia bilang gitu. Kamu sudah nggak cepat lagi. Cepat ada tapi nggak secepat yang sebelumnya gitu 10 tahun yang lalu. Terus kamu dikenal dengan smashnya gitu. Jadi di benua Amerika ini kamu dikenal smashnya dan orang sudah mengenal kamu dan yang lawanmu itu pertama kali bagaimana kamu tidak mengeluarkan apa namanya berhasil melakukan itu bagaimana? Apakah kamu terus nggak bisa main gitu? Nah itu satu. Jadi kamu harus bermain tipe permainan yang lain gitu. Terus sekarang yang selanjutnya yang dibutuhkan di permainan sekarang ini karena sistem poinnya orang berlomba-lomba untuk menjaga konsistensi, tidak ingin apa namanya melakukan error yang bermanfaat dan tidak berguna ya, hal-hal kecil ya bisa dibilang seperti itu, sangat merugikan sekali gitu. Akhirnya dari situ kita mulai latihan gitu. Jadi 1 tahun yang 2017 itu saya pakai untuk apa namanya pembenahan dari cara berpikirnya di lapangan dan cara bermainnya gitu. Tapi ya karena dia sudah pemain yang pengalaman, adaptasinya cukup cepat sekali gitu. Kita main international series di USA, kita ketemu Momota di final. Sempat ketemu Momota di final ya. Kalah kita, tapi memang penampilannya dia bagus gitu. Dia bilang, wah susah sekali lawan ini. Wah, apa namanya? Kalau kita bilang itu defense-nya rapat sekali dia. Wah, caranya apa namanya? Keluar dari tekanan juga waduh luar biasa. Tidak seperti pemain-pemain dari sini. Iya. Dia pemain yang berkualitas, punya kondisi, dia punya ide, ya. Apa namanya? Badminton juga menjadi kultur di sana. Jadi sangat berbeda dengan di Amerika. Saat tertekan hanya hal balik aja ya. Kalau dia tidak, dia punya berbagai variasi yang sedikit menyulitkan gitu loh. Akhirnya apa namanya kalah, tapi itu suatu pengalaman yang luar biasa bisa ketemu Momota di final International Series itu. Dan selanjutnya di Super Tour 100 yang di USA juga ketemu Mark Aljo yang dari Belanda yang kita kalahin kemarin di Tokyo itu. Kevin kalah rubber set 2-1. Terus apa namanya dari situ tahun 2018 seperti saya yang sampaikan tadi dia bisa ikut emas apa namanya Central American Game yang menjadi apa namanya atau target di tahun itu 2018. Terus di tahun 2019 target kita waktu itu sebenarnya masuk final ya, tapi dia hanya sampai semifinal karena tadi sedikit gangguan di bahunya. Terus ini lolos Olimpiade ini kita sebenarnya nggak pernah terpikir untuk melaju sejauh ini gitu. karena kita sudah tahu dan sudah menjadi tradisi di benua Amerika ini kan, bahkan di beberapa negara Eropa fokusnya hanya lolos Olimpiade saja. Untuk lolos itu sudah senang sekali gitu loh. Jadi nggak memikirkan nanti mau gimana hanya lolos saja. Jadi setelah itu apa namanya kita lihat drawingnya. Waduh, drawingnya kalau linonya kita sudah kenal dan kita sudah bertemu berapa kali dan kita sering sekali memenangkan pertandingan, jadi kepercayaan diri ada. Tapi yang engkalong Hong Kong ini, dia peringkat ke-8, 9 dunia, otomatis ada kualitas ya, ada standar permainan yang ini, apalagi dengan hasil tahun ini dia sempat masuk sampai final, kalah sama Excelsior di sirkuit Thailand itu. Ini target ya grup aja gitu loh. Target cuma menjadi tradisi sampai Komite Olimpik pun membelikan tiket kita aja sekitar 28 balik. Gitu. Padahal pertandingannya itu selesai 17, 5 hari latihan di sana, terus mulai terus tanggal 28 balik gitu. Ya kita nggak
merasa wah ini nggak percaya diri dengan kita, enggak, karena kita biasa, karena memang udah terbiasa seperti itu, memang kenyataannya itu seperti itu gitu. Nah, terus apa namanya, akhirnya ketemu juga dengan Engkalong ini, tapi sebelum berangkat kita sempat sedikit saya ganti latihannya, dan kita juga analisa itu, kita ganti sedikit khususnya untuk menghadapi ini ya, apa namanya, Engkalong ini ya, ada sedikit perubahan dari program latihan yang saya berikan kepada dia, khususnya di latihan tekniknya. Jadi untuk menghadapi ini gitu, dan apa yang kita bicarakan, yang kita analisis itu, alhamdulillah dia bisa mengaplikasikan dengan baik, dan pertandingan yang berjalan hampir katakanlah 80% itu sesuai yang kita bicarakan gitu. Wah, dia bisa mendominasi, dan saya bilang ke dia, wah ini sepertinya kita bisa melewati ini. Wah, bisa ini kita. Ya, setelah set pertama kita menang 20 itu dengan permainan yang sebenarnya Kevin ini setelah lebih sedikit mendominasi gitu loh. Jadi kita bisa nih Kevin melewati ini set kedua. Ya, akhirnya kita bisa melewati. Wah, senang sekali dia gitu loh. Wah, akhirnya kita bisa melewati pemain ini, masuk 16 besar gitu ya. Nah, karena di satu sisi memang dia juga tidak ada tekanan kan, tidak ada tekanan. Justru tekanan kan yang ada di pihak apa namanya, Engkalongnya itu sendiri kan, karena peringkat atas, otomatis grup itu udah hal yang kecil ya, seperti katakanlah untuk pemanasan lah gitu ya. Nanti baru 16 besar itu baru yang ini. Justru di situ mulai ada sedikit apa namanya, katakanlah nervous gitu ya. Karena yang akan dihadapi itu Markalju itu satu level dengan dia, sama-sama keduanya untuk menang gitu. Jadi sama-sama ada rasa apa namanya, grogi, ada rasa nervousnya di situ gitu loh. Wah, sempat permainannya tidak keluar dibandingkan dengan Engkalong, permainannya sempat nggak keluar, banyak apa namanya, kesalahan kecil permainan gitu loh. Jadi banyak poin-poin yang dibuang seperti itu. Tapi akhirnya alhamdulillah dia bisa memenangkan set pertama gitu. Set kedua dari awal mulai satu, saya bilang ya udah gini aja, kita lepas, daripada kamu nanti mau maksa, belum tentu kamu menang. Ya kalau kamu kalah, nanti set ketiga udah habis gas itu. Tapi set ketiga kamu harus benar-benar mulai dari awalnya, karena ini set penentuan. Konsistensinya harus ditingkatkan lagi. Artinya kamu tidak perlu ragu, mau main lurus, hilang ke tengah, berani aja lakukan yang kamu nih, jangan ragu. Ya. Terus apa namanya, permainan sedikit ada perubahan. Alhamdulillah dia dari awal memimpin terus, tapi sempat saat memimpin dia sedikit mengurangi tekanan, terutama intensitas di depan, buang lagi sama, waduh saya juga udah ini, waduh nih Kevin ini lagi dibuang-buang lagi terus, gampang udah memimpin jadi 16 sama, terus 17 sama. Nah dari situ gini, udah kamu lihat dong, sebelah kirinya ini kan defense-nya cuma lurus, dari ada peluang mengeluarkan di bawah lagi 17. Nah, tambah lagi jadi 20, sudah mengeluarkan handphone, dikejar lagi 19 20. Ini saya malah saya tegang gitu waktu itu. Oh, apa namanya, akhirnya alhamdulillah dia bisa mengakhiri itu, karena waktu itu dia juga dengar coachnya yang dari Belanda itu menekankan untuk Markalju ini lebih berani ke depannya, tidak menunggu di belakang gitu loh. Lebih mengadu, karena nanti kalau kalah dia akan bertahan, dan pertahanannya nggak begitu solid gitu loh. Jadi dia untuk mengadu ke depan. Nah, untungnya Kevin di depannya tidak, kalau orang Indonesia ini mengatakan tidak monoton ya, lebih banyak variasi, berani apa namanya, ngeluarin scan-scannya, deception stroke-nya berani dikeluarin. Nah itu rada merusak apa namanya, Kalju ini gitu. Ya alhamdulillah bisa menang itu. Wah, senang sekali itu, udah mulai beritanya di mana-mana, ucapan selamat dari seluruh
dari berbagai negara di benua Amerika itu keluar itu, karena belum pernah ada pemain dari sana mencapai 8 besar gitu. Saya aja suka, saya bilang ke dia, kamu lihat Olimpiade itu, saat itu benderanya itu semua udah kenal. Ini kok ada bendera Celeste itu dari mana? Dia ketawa sendiri. Warna Celeste ini dari mana ini? Nggak ada ini gitu loh, sejarahnya. Sejarahnya namanya 8 besar itu bendera Celeste ini. Biasanya bendera merah, warna merah dan putih itu bisa Indonesia, bisa Denmark, bisa Korea, Cina, itu. Nah, gitu. Nggak Celeste kayak gini ya, gitu. Ya biasanya gitu. Ini Celeste ini nggak ada gitu. Dia ketawa gitu. Ya, ya. Kita meraih semifinal itu, aduh, kita dan dia sendiri juga nggak akan melaju ini semifinal gitu loh. Karena di dasar itu yang mengalami aja udah kalah gitu loh, apalagi kita gitu loh. Tapi setelah kita analisa itu, jadi sebelum saya menjawab yang Excelsen itu ya, jadi kita lihat apa namanya Korea ini Heo Kwang Hee ini sama Momota, ternyata Momota ini membiarkan lawan ini untuk menyerang terus gitu, mengeluarkan senjatanya. Nah, terus kita coba bagaimana kalau pemain Korea ini tidak bisa mengeluarkan smash, apa dia bisa memain dengan permainan yang lain. Ternyata strategi itu berhasil dan pemain Korea ini tidak punya pilihan yang lain, artinya tidak bisa memainkan permainan yang lain. Dari situlah kita memenangkan itu, kita merasa tidak percaya kalau kita meraih hasil itu, kita mencapai semifinal gitu, suatu yang luar biasa sekali. Terus saat masuk di semifinal itu kita menyadari ya dari awal ini tujuan kita ke Olimpiade ini kan berpartisipasi kuat seperti kita datang kan untuk untuk berpartisipasi. Setelah kita tahu akan berhadapan dengan Excelsen, ya kita merasa terhormat ya, akhirnya bisa bertemu salah satu pemain terbaik di dunia, dan kita menyadari bahwa di 4 besar ini semua lawan itu kuat, ya. Kita kuat, tapi mereka lebih kuat, ya. Semuanya adalah pemain terbaik di dunia gitu. Mungkin nanti hal detail yang nggak pernah kita latihan atau nggak pernah kita antisipasi akan terjadi dan mungkin akan membuat kamu kaget di situ. Tapi kita lakukan yang terbaik gitu. Saya mungkin ngomong udah perlu disiapkan gitu ya. Udah di lapangan di set pertama sebenarnya udah lumayan. Ya, seperti Bapak bilang tadi, set pertama dia sudah memberikan perlawanan, tapi seperti saya bilang tadi, hal-hal detail nanti di poin-poin kritis itu akan terjadi di mana dia akan lebih cepat dari kita. Apa karena masalah pengalamannya, apa pasti itu akan terjadi gitu. Dan itu benar-benar sama itu ada sesuatu yang mengambil inisiatif, kita sedikit rada ragu gitu. Saya bilang kalau nanti ketemu di poin kritis, kamu jangan tunggu, kamu harus berinisiatif meskipun nanti setiap satunya gitu. Resikonya apapun kamu sudah menjadi sedikit ada menunggu, kalah inisiatif, permainannya juga sudah dibaca sama mereka. Samson, nah disitulah 3 pas dengan cepatnya itu 18 sama. Terus yang kedua kita lihat Excelsen mulai mengganti permainan ya. Dia tidak mau sering menekan, dia hanya sering membuat lawan ini bergerak terus, membuat Kevin ini bergerak terus. Ya. Kevin kondisi fisiknya mulai rada turun, meskipun dia juga kuat, tapi lawan lebih kuat. Nah dari situlah lawan memang lebih kuat. Ya. Kamu itu kuat, ini kekuatanmu dalam arti resistennya daya tahan.
harus lebih tingkatkan lagi. Lawan ini harus lebih kuat lagi. Nggak bisa. Kamu kuatmu itu untuk level-level apa namanya benua Amerika nggak masalah. Tapi kalau untuk kekuatan yang ini tidak cukup. Kamu kuat, tapi tidak cukup. Harus lebih lagi untuk lawan ini. Karena kita tahu mereka berada di level yang berbeda. Kita cuma bermain international series, mereka bermain super tour 500 ke atas gitu loh. Dan mereka ini saat ini memang masih apa namanya sampai Olimpiade ini ya, gitu. Jadi selesai dulu sampai Olimpiade ini, sebelum ada apa namanya pembicaraan atau pembahasan lagi. Harapannya apa, Mas? Harapannya kembali ke Guatemala atau ngelatih di Indonesia atau ke negara-negara lain? Mungkin sudah ada gambaran, Mas Gaddafi. Apa namanya? Sebenarnya sampai saat ini saya belum ada. Saya ingin apa namanya istirahat dulu sebentar dengan keluarga. Nanti dengan berjalannya waktu itu saya juga akan mulai memikirkan kembali. Tapi yang pasti harapan saya ini pribadi, kemarin itu sebelum saya pulang, waktu selesai final itu ya, saya sempat duduk di atlet lounge gitu. Tapi seperti dia, saya langsung lari ke sana, menuju ke sana saya lihat mereka bertiga ini, Axelsen, Chen-Long dan Anthony. Gitu. Mereka itu menginspirasi saya dan memotivasi saya bahwa suatu hari nanti di hadapan ini dengan siapa, dengan bendera mana, ketika saya ingin kembali ke Olimpiade dan saya tidak hanya berpartisipasi, saya ingin kembali dengan membawa medali, entah itu apa namanya bronze, silver atau gold. Tapi saya akan berusaha untuk itu. Jadi itu menginspirasi saya. Bulan Februari tahun ini, bulan Februari tahun ini saya sempat pulang dokumen, ya ngurus dokumen ke Jakarta untuk urusan visa itu. Ke Jogja dulu, ya.